warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katsiran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulinal karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kiram wal muhtaramin, seluruh pengurus Iwamid on air, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dapat bertemu bersilaturahim dalam acara Thalabul Ilmi, mengupayakan kita untuk memperoleh ilmu senyampang kita masih diberi kesempatan, apalagi bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Semoga menjadikan ridho Allah kepada kita untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Allahumma amin. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap syafaatnya yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan beberapa hari yang lalu, saya antara lain menyampaikan bagaimana Allah sudah menyiapkan untuk kita kebutuhan kehidupan kita sebenarnya, termasuk senjata untuk menghadapi segala persoalan. Sehingga saya menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus samawati wal ard. Salat itu merupakan senjata orang mukmin. Dan salat juga ada, doa itu merupakan senjata orang mukmin. Dan doa juga merupakan tiang agama. Doa itu juga merupakan cahaya langit dan bumi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan doa itu merupakan tiang agama. Sementara ada hadis lain yang menyebutkan as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ada dua hadis yang nampak teksnya berbeda, tetapi bukan berarti tidak ada kompromi dari dua hadis. Yang dimaksud adalah doa merupakan tiang agama. Agama itu bisa tegak kalau di dunia ini masih ada orang berdoa. Agama kita secara individu bisa tegak kalau kita juga masih mau berdoa. Tetapi ada hadis yang mengatakan yang tiang agama itu sholat. Pemaknaannya bukan dikesampingkan, tetapi maksudnya adalah kita sama-sama tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Sebagai tiang agama,
sholat itu juga tiang agama, doa itu juga tiang agama. Tetapi doa itu dalam bentuk lebih umum, sholat itu lebih khusus. Karena apa? Karena hakikatnya sholat itulah merupakan doa yang wajib. Jadi sholat itu doa. Justru doa yang wajib untuk kita lakukan. Satu hari semalam itu paling tidak 5 kali. Itulah sholat. Itulah yang bisa menjadikan tegaknya agama. Kaum muslimin rahimakumullah. Hakikat doa adalah satu kesatuan dari perbuatan, ucapan lisan dengan ungkapan hati. Itu hakikat doa. Jadi kadang kita mengucapkan sesuatu itu sudah doa, maka berhati-hatilah kita untuk mengatakan sesuatu. Apalagi mengucapkan sesuatu yang misalnya maaf mungkin buruk terhadap anak kita atau cucu kita. Kemudian secara keseluruhan isi dari sholat itu berarti memang doa. Ada bagian yang memang untuk Allah, dalam bentuk kita mengagungkan Allah, menyucikan Allah, memuji Allah. Ada bagian yang memang untuk kita, untuk hamba. Ada hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi. Hadis qudsi mengatakan, qala Allah Ta'ala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Allah mengatakan, saya telah membagi sholat itu menjadi 2 bagian antara saya dan hamba, antara aku dan hambaku. Jadi separuh untuk Allah, separuh untuk hambanya. Wali abdi masa, dan hambaku akan memperoleh apa yang dimintanya. Faiza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Inilah yang dimaksud dengan ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya pasti ngijabahi. Panggillah saya pasti menjawab. Begitu kita di dalam sholat itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menyambutnya dengan hamidani abdi. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu asna alayya abdi. Kalau mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah langsung menjawab, hambaku telah memberi pengalembono, memberi pujian kepadamu. Fa idza qala malik yaumiddin qala majadani abdi. Kalau orang mengatakan malik yaumiddin, lalu Allah menjawab, hambaku telah mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seseorang dalam surat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara diri
diriku dan antara hambaku. Wali abdi masa. Dan hambaku akan memperoleh apa yang diminta. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, qala Allah berfirman menjawab, hadza li abdi. Ini untuk hambaku. Wali abdi ma sa'at. Dan hambaku akan memperoleh apa yang dimintanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini firman Allah di dalam hadis qudsi yang memberikan ketegasan kepada kita bahwa sholat itu memang doa. Dan Allah sekaligus mengungkapkan begitu kita mengucapkan lafaz tertentu, Allah langsung menjawabnya. Jadi karena apa? Karena ketika kita melaksanakan sholat itu, kita memang menghadap Allah, kita berkomunikasi kepada Allah. Nah, disinilah persoalannya. Karena dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah. Maka sholat itu akan dipandang dan dianggap sebagai doa, sebagai bentuk komunikasi kepada Allah. Kalau kita memiliki kesadaran penuh di dalam melakukannya. Kalau ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak sampai hati, tidak sampai ke hati, pikiran kita kemana-mana. Tentu itu bukan bentuk memuji Allah. Tentu Allah tidak akan menjawabnya. Karena kita tidak sebenar-benarnya berdoa. Kita tidak sebenar-benarnya berkomunikasi dengan Allah. Ini berarti ada problem di dalam diri kita yang harus kita tumbuhkan. Sebagaimana tema pada hari ini menumbuhkan kesadaran sholat sebagai doa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita perlu tahu bahwa ternyata di dalam hidup ini, apa yang kita lakukan di dunia ini selama hidup kita, itu lebih banyak yang tidak kita sadari daripada yang kita sadari. Misalnya satu hari satu malam kita tidur 6 jam. Selama tidur itu kita sama sekali tidak sadar. Kadang kita melakukan sesuatu secara otomatis saja, tidak sadar. Ketika sholat, di awal sholat kita sadar kalau kita sholat. Di tengah-tengah sholat kita sudah nggak sadar kalau kita ini sholat. Pikiran kita sudah kemana-mana. Ternyata memang banyak yang tidak kita sadari dari apa yang kita lakukan. Dan orang yang terbaik sebenarnya adalah orang yang di dalam hidupnya paling banyak berbuat dengan penuh kesadaran. Kalau kita sholat, kita sadar bahwa kita ini sholat, dengan kesadaran penuh kita melaksanakan sholat. Kita makan. Kita memiliki kesadaran penuh bahwa kita ini sedang makan, dan makan yang kita lakukan ini adalah dalam rangka agar kita bisa kuat mengabdi beribadah kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesuatu di dalam hidup ini adalah sesuatu yang penting. Sesuatu itu oleh Allah diulang-ulang.
makan misalnya, itu penting. Karena itu satu hari satu malam sudah menjadi kebiasaan kita, sudah fitrah kita makan satu hari satu malam 3 kali diulang-ulang. Tidak ada orang yang sanggup makan 1 bulan sekali makan sekarung. Harus diulang-ulang. Nah, pertanyaannya, lebih penting mana? Makan dan sholat. Ternyata sholat 1 hari 1 malam diulang-ulang 5 kali. Makan cuma 3 kali. Berarti lebih penting sholat. Jadi, alangkah anehnya jika ada orang untuk menyiapkan segala sesuatu keperluan makannya harus mengorbankan sholat. Karena sholat itu lebih penting. Ada hal yang lebih penting lagi yang sangat sering kita ulang-ulang dalam hidup ini. Sampai kita tidak sadar bahwa kita berapa ribu kali kita mengulangnya 1 hari 1 malam. Yaitu apa? Bernafas. Bernafas itu wajib. Tapi kita melakukannya tanpa sadar. Orang baru sadar kalau bernafas itu penting. Kalau dia sudah tidak bisa bernafas. Tapi coba kalau berani. Berhentilah bernafas 5 menit saja. Karena bernafas itu penting, maka bernafas itu diulang-ulang 1 hari 1 malam sampai kita tidak tahu berapa ribu kali kita bernafas. Tetapi sekali lagi, orang yang baik adalah orang yang dengan sadar melakukan sesuatu. Sehingga alangkah baiknya orang kalau setiap kali tarikan nafas dia lakukan dengan penuh kesadaran, dengan berpikir kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kepada sholat. Ternyata sholat itu adalah doa yang wajib bagi setiap mukmin. Yang wajib. 1 hari 1 malam paling tidak 5 kali. Masih bisa ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah penting. Penting itu bahasa lainnya adalah fardu. Sholat fardu. Karena biasanya orang Jawa, orang Indonesia itu tidak fasih menyebut fardu, maka disebutlah perlu. Perlu itu penting. Nah, setelah kita upayakan, jadi yang harus kita lakukan di dalam hidup ini adalah tumbuhkan kesadaran bahwa kita ini sholat, itu ketika sholat. Lalu, sampai dengan aspek-aspek yang terinci, kita ungkapkan kesadaran diri kita di dalam melakukannya. Kita ternyata dalam sholat itu kita banyak mengagungkan Allah. Kita awali dengan mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Kemudian ternyata setiap rakaat itu kita mengagungkan Allah itu 10 kali. Sehingga kalau 1 hari 1 malam 17 rakaat berarti kita Allahu Akbarnya 170 kali. Artinya apa? Mengagungkan Allah itu berarti sesuatu yang penting. Kemudian kita bertasbih memuji Allah, menyucikan Allah dan memuji Allah. Ternyata juga di dalam setiap rakaat itu ada 10 kali. Di dalam ruku kita 3 kali, sujudnya 3 kali. Sehingga di dalam sholat itu berarti kita memuji Allah itu juga 170 kali sehari semalam. Kita menyucikan Allah juga demikian. Kemudian kita sadari ketika kita Fatihah. Oh, kita membaca Fatihah.
satu rakaat, setiap rakaat 1 kali Fatihah. Berarti 1 hari 1 malam 17 Fatihah kita baca. Itu berarti kita sadari bahwa Fatihah itu adalah suatu doa yang penting. Karena itu setiap saat kita tambahi baca Fatihah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan. Meskipun Allahu Akbar, memuji Allah, mengagungkan Allah, menyucikan Allah, dan memuji Allah dalam sholat sudah sekian banyak. Tetapi setelah sholat, kita oleh Rasulullah masih dituntun lagi dengan berzikir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu 33 kali. Itu menunjukkan betapa pentingnya ternyata itu. Cuma pas problemnya sekali lagi, kita tidak ada kesadaran ketika kita melakukan itu. Pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana. Tidak ada kesadaran bahwa kita ini sedang mengagungkan Allah. Kita ini sedang memuji Allah. Kita ini sedang menyucikan Allah. Kita ini sedang berdoa kepada Allah. Nah, ketika kita baca Fatihah, kita sadari bahwa mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Maliki Yaumiddin, ini semata-mata kita mengagungkan Allah, memuji Allah. Ketika kita mengungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh kesadaran bahwa ini ada bagian kita, ada bagian Allah, bahwa kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah saya mengabdi, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Kemudian ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, kita sadar sepenuhnya bahwa kita ini sedang meminta petunjuk hidayah kepada Allah untuk mencapai jalan yang benar di dalam hidup ini. Dan itu 1 hari 1 malam ada setiap rakaat 1 kali, 17 kali. Berarti ini penting diulang sampai sekian kali itu. Karena penting itulah maka di sela-sela sholat pun kita masih membiasakan diri membaca Fatihah. Lalu dari di situ ada sholawat. Di dalam tahiyat, ada sholawat, ada syahadat. Berarti syahadat itu penting, sholawat itu juga penting. Sampai 1 hari 1 malam kita membaca sholawat, baca syahadat, baca tahiyat itu 9 kali. 1 hari 1 malam, 17 rakaat itu ada 9 kali tahiyat. Berarti tahiyat itu juga penting. Di dalamnya ada syahadat, ada sholawat. Maka kita juga mengulang dalam setiap saat itu, memperbanyak baca sholawat. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sholat itu sudah Allah tempatkan suatu doa khusus, permintaan khusus yang khusus untuk diri kita. Yaitu ketika duduk antara 2 sujud. Itu khusus untuk diri kita. Sayangnya biasanya kita malah tidak begitu baca. Bukan hanya sekedar tidak ada kesadaran diri, tapi malah tidak begitu lengkap dibaca. Rabbil firli warhamni warburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Lengkap sudah. 1 rakaat 1 kali. 17 rakaat berarti 17 kali kita berdoa dengan itu. Rabbil firli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni, berilah rahmat, kasih sayangmu kepadaku. Wajburni, kalau saya punya tanggungan, punya hutang, beri saya kemampuan untuk membayar. Warfa'ni, mohon diangkat derajat saya. Warzukni, diberilah saya ini rizki. Wa'afini, saya ini tolong diberi kesehatan. Wa'fu'anni, dan maafkan kesalahan saya dengan sesama makhluk. Sudah demikian lengkap. Ini khusus untuk kita.
Jadi rugi sekali kalau ketika duduk antara dua sujud itu tidak begitu kita baca. Oh, itu khusus untuk diri kita. Yang untuk orang lain juga ada. Yang untuk orang lain, 1 kali sholat itu hanya 2 kali. Jadi 5 kali sholat itu hanya 10 kali. Apa itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, itu kita di dalam batin seharusnya kita mengucapkan, hai kamu yang ada di sebelah kanan saya sampai ke belakang, itu kamu selamat, mendapat rahmat, dan mendapat barokah. Demikian juga ketika menghadap ke kiri, orang di sebelah kiri sampai ke belakang, itu juga kita doakan seperti itu. Itu mendoakan orang lain. Cukup penting juga. Nah, 10 kali 1 hari 1 malam. Tapi doanya hanya mendoakan keselamatan, oleh rahmat dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, hanya itu. Nah, lalu karena itu pula lama, maka sholat itu yang baik berjamaah. Kalau sholat tidak berjamaah, ya yang didoakan nggak nampak, nggak ada. Makanya sholat itu juga shop yang terbaik, khususnya bagi laki-laki itu di paling depan. Karena kalau shop jadi depan, maka yang didoakan banyak. Kalau shop jadi belakang, yang didoakan sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, saya mengajak kepada hadirin seluruhnya. Pertama, bahwa sebenarnya lah sholat itu merupakan doa yang oleh Allah diwajibkan kepada hamba. Yang kedua, sesuatu yang wajib itu berarti sesuatu yang penting dalam hidup kita. Semakin sering kewajiban itu diulang-ulang, berarti itu menunjukkan sesuatu yang paling penting. Karena itulah maka yang ketiga, kita hendaknya mempersiapkan diri, mengasah senjata, menyiapkan senjata dalam hidup ini, menghadapi kehidupan ini dengan berlandaskan kepada sholat itu terlebih dahulu dibenahi. Cara membenahinya gimana? Salah satunya menumbuhkan kesadaran diri di dalam kita, melakukan setiap unsur, setiap aspek, setiap bacaan, setiap gerakan di dalam sholat itu. Bila perlu dengan tarikan nafas yang cukup untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sholat yang seperti itulah yang bermakna sebagai sebuah doa, sehingga oleh Allah memang langsung diijabahi, dijawab. Karena apa? Karena kita benar-benar sedang menghadap. Tapi kalau kita sholat sementara pikiran kita ke yang lain, itu sama saja kita ya tidak menghadap kepada Allah. Bahkan bisa dipandang di penghinaan kalau sesama manusia. Nampaknya kok menghadap, tapi bicaranya ke orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, karena itu mari kita sedikit demi sedikit menjadi penting artinya. Lalu kita memahami setiap makna dari ungkapan, makna dari gerakan, makna dari bacaan di dalam sholat itu. Karena dengan demikian
maka kita mampu memunculkan kesadaran diri bahwa kita ini sedang melakukan apa. Sehingga sesuatu itu bisa menjadi bermakna. Semoga dengan demikian lalu Allah mengarahkan kita dengan petunjuk dan hidayahnya, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa berada pada jalan yang benar, shiratal mustaqim. Selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karimat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mudaththir qulub wa dawaiha wa afiqil abdan wa shifaiha. Amin ya Allah. Wa nuril absar wa qiyaha bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min al-'ami wal khair wa la taj'alna wa'iyyan ahdan wa khair innaka ala kulli shay'in qadir ya mudabbiru dabbir dabbir ya muyassir yassir 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 Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada anzil ilayna ya Allah sakinatan wa mawaddatan wa rahmah wa maghfiratan wa ni'mah wa barakatan wa ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya Allah wa ba'athna maqaman mahmuda ya man kafana kulla syai' ikfina ma ahammana min umuri dunya wal akhirah wa saddiq af'alana wa aqwalana bit tahqiq wa farij 'anna kulla dhayq wa la tukallifna ma la nutiq innaka antal haqqul haqiq. Rabbana yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah warzuqna husna khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan awal ya kan soal itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.